Anak kecil, Om kasih permen ya. Mau nggak? Ayo sini. Sialan. Mama Nia mau beli kue. Tunggu sebentar ya. Duduk manis di mobil, jangan lari-lari ya. Ngerti, Mami. Pinter banget. Dasar bocah nakal. Berani kabur ya? Ayo sini, cepat. Om kasih permen, mau nggak? Sini deh. Lepasin gue, penculik. Lepasin lo? Lepasin lo? Gue makan apa dong? Sini lo. Lepasin gue. Jangan ribut. Lepasin gue. Lepasin dia. Ada lagi nih. Kayaknya hoki gua malam ini. Bener-bener mantap ya. Ayo sini. Buka pintu. Kita sembunyi bareng. Buka pintu. Om juga beliin permen mau? Buka pintu. Sini lo. Lepasin gue. Diam. Dengerin gue ya. Lepasin gue. Nia, jangan rakus ya. Siapa lo? Mana anak gue? Tante, anak lo main di luar mobil. Terus diambil sama orang jahat. Gue juga nggak tahu harus gimana. Kita tunggu di sini sampai orang dewasa pulang. Nia. 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 Mega, ada apa sih? Nia diculik sama penjahat. Apa? Nia, diculik sama penjahat. Lu tuh gimana sih jagain anak? Maaf, Pak. Gue udah suruh semua orang buat cari. Gue pasti bakal nemuin dia. Nia. Makasih ya. Orang jahatnya udah dijelasin. Nama lo siapa? Rumah lo di mana, Tante anterin pulang ya? Keluarga mereka pasti kaya banget. Tante, gue lupa. Lepasin gue. Riz. Bukan Riz gue. Riz. Lo di mana sih, Riz? Jason just hate it. Nyonya Mega, selamat pagi. Sudah bertahun-tahun. Sudah cari banyak gadis berliontin giok. Tidak ada satupun dia. Lo itu presiden direktur grup Widyasari, dihormati semua orang di kota timur. Dengan jaringan kita, pasti kita bisa nemuin kakak. Selalu bersyukur ada kamu di sini. Andai dulu kamu gak datang, gue udah lama mati kelaparan di jalan. Lo di hati gue udah kayak ibu kandung. Nyonya,
Nanti masih ada rapat lagi. Anakku, lo beneran diterima? Cepat sini lihat, anak gue diterima di akademi. Aduh, bagus banget. Hebat, hebat. Sekolah elit ini, biaya tahunan belasan juta. Makasih, makasih. Anak, sini lihat. Ayo, cepat lihat, cepat lihat. Akademi Cahaya Bakti. Ma, Iya. Nah, lihat ini. Uang yang mama kumpulin buat bayar sekolahmu. Nih, ambil. Ma, aku nggak mau sekolah lagi. Apa maksudmu? Kalau nggak sekolah, mau jual ikan terus? Kegedean biayanya. Gue mending bantu keluarga aja. Bantu apa sih? Sekolah yang bener aja? Cewek, sekolah apaan sih? Pak, Perempuan, kalau udah gede ya, tinggal nikah aja. Ngapain juga, sekolah segala sana, pergi minggir, Udah minum apa sih? Mabok? bawa sini duit hasil jual ikan hari ini. Duitnya udah habis buat belanja, nggak ada sisa. Perempuan gak berguna. jangan berani mukul ibu gue. Minggir lo, tidak berguna. Pak, Gue suruh lo belanja dagangan. cukup pak. Jangan pukul ibu saya. Pergi dari sini. Gak ada duit, terus ini apaan? Sialan. Duit segini doang, buat gue minum aja kagak cukup. Kamu benar-benar gak guna. Nggak boleh diambil. Ma, kamu baik-baik aja? Mama, lo nggak apa-apa kan? Mama nggak apa-apa. Riz, kamu harus dengerin Mama. Kamu harus rajin sekolah. Cuma itu satu-satunya cara keluar dari keluarga ini. Iya. Aku bakal sekolah. Iya. Anak baik. Siapa sih yang bodoh banget? Gak masalah kan? Ma, aku nggak apa-apa. Cepetan lihat, dia luka nggak? Bu, dia nggak apa-apa kok. Lebih baik kita pergi yuk. Bu, Bau apaan sih ini? Bikin pengap banget. kenapa bagian penerimaan siswa biarin penjual ikan bau masuk sekolah elit kita? Bau ami ikan busuk banget. Lo, Apa gue izinin lo pergi? lo mau ngapain sih? Ngapain lo? Lepasin gue. Lepasin gue. Penjual ikan bau kayak lo pantas sekolah sama kita. Nilai ujian gue paling tinggi di sini. Wih. Dengar nggak? Semua pinter banget katanya. Kalian ngapain sih? Ini sekolah, tahu. Aku bakal lapor ke guru. Orang miskin biasanya kurang wawasan kan? Ibunya Mbak Utami adalah investor sekolah ini. Coba deh. Pikir guru bakal bela siapa coba? Kasih dia pelajaran yang bagus. Berani tatap gue lagi. Dengerin ya, di sekolah ini yang ngomong itu Mbak Utami. Mbak Utami lo, mau ngapain sama cewek murahan ini? Lihat mukanya aja bikin mual.
Hancurin aja. Kalian jangan macam-macam. Jangan bikin keributan. Kalian lagi ngapain sih? Hari pertama masuk sekolah. Kalian udah ribut di toilet. Kalian mau cari masalah? Maaf Bu Kepsek, semua ini salahku. Gue nggak berhasil cegah mereka, jadi mereka berantem. Dia bohong. Dia yang mulai duluan. Diam lo. Lo dikeluarin. Apa lo bilang? Gue bilang lo dikeluarin. Sekarang beresin barang lo cabut. Dasar apa? Jelas-jelas gue korban di sini. Korban? Coba lo jelasin ke gue. Kenapa mereka nggak mukul orang lain, malah mukul lo? Gue kasih tahu ya, sekolah ini sekolah elit. Nggak butuh murid kayak kamu dengan catatan buruk. Pergi. Siapa berani ganggu anakku? Siapa berani ganggu anakku? Ma, Nyonya Mega. gimana? Biar Mama lihat, ada yang cedera? Gue baik-baik aja, Ma. Nyonya Mega, kok ibu sendiri? Sekolah kami bisa urus masalah kecil ini. Anak saya hampir kena pukul. Itu bukan masalah kecil, kan? Tenang, Nyonya Mega, santai aja. Nona Utami sekolah di sini pasti nggak akan diperlakukan buruk. Cepetan ke sini dan minta maaf sama mereka. Kenapa gue harus minta maaf? Gue yang kena pukul. Berani amat. Minta maaf cepat. Ayo. Lo lagi. Nyonya Mega, anak ibu terus cari masalah sama gue, nyuruh orang pukul gue. Merasa paling berkuasa, minta gue di DO. Emang gitu ya gaya orang kaya? Ma, bukan kok. Gaya gue gimana? As we were in a nation already with, itu bukan urusanmu. Dasar anak nggak punya orang tua, nggak tahu sopan santun. Ada apa sih ini? Pak, mereka ngebully gue. Bapak datang tepat. Anak lo bikin ribut di sekolah. Kita udah putusin buat dia. Bawa dia cepat pergi. Udah bayar mahal buat sekolah, malah bikin ulah. Nanti di rumah gue hajar. Pak, bukan gue. Mereka yang asal pukul gue, tanpa tahu masalahnya. Lihat sendiri aja. Keluar sekolah nggak masalah, tapi anakku digebukin begini, nggak ada kompensasi apa gitu. Pak, lo. Nyonya Mega, semua kesalahan ini adalah salah anak gue. Cepat sini, sujud sekarang. Kenapa harus sujud? Gue nggak salah. Kurang ajar, omongan bokap aja lo abaikan. Gue baik-baik aja, udah nggak usah dibahas lagi. Lihat tuh, Nona Utami. Orangnya sopan banget, beda sama kamu yang ribut terus. Kenapa gue harus minta maaf kalau nggak salah? Masih aja ngeles ya? Hari ini, lo harus minta maaf sama Nona Utami. Kenapa harus? Gue nggak salah. Wow. Udahlah, karena anak gue udah bela lo. Masalah ini, kita sudahi aja ya. Aduh, Nyonya Mega. Anak ini dari kecil, emang bandel. Hari ini kalau nggak dikasih pelajaran, takutnya nanti dia malah makin jadi... Pak, kok bisa ngomong gitu sih ke gue? Cepetan sini, berlutut dan minta maaf sekarang. Minta maaf ke dia yuk. Gue nggak mau. Minta maaf aja susah banget ya. Sepertinya, ayahmu benar deh. Lo emang susah diatur banget. Gini aja deh, aku bisa bantu biar sekolah nggak dioin lo. Tapi ada syaratnya. Lo mesti minta maaf ke anakku hari ini. Dengar nggak? Gak masalah, Ma. Riz, lo harus nurut sama kata-kata Mama. Lo harus rajin belajar ya. Cuma dengan cara itu, lo bisa kabur dari rumah ini. Maaf. Gue yang salah. Maaf. Nyonya Mega, anak gue udah minta maaf kan? Sekarang soal ganti rugi gimana? Bisa ganti rugi. Anak lo harus hindari anak gue di sekolah, oke? Oh, itu pasti. Dengerin ya. Cepet janji sama Nyonya Mega. Nyonya Mega, gue janji, kedepannya di sekolah, kalau ketemu Nona Utami, gue bakal lewat jalan lain. Nggak akan bikin ribut sama dia. Ayo, kita pergi. Oke. Terima kasih, Nyonya Mega.
Mega, gue dengar. Utami tadi berkelahi di sekolah. Lo dengar dari siapa? Jelas-jelas Utami kita hampir aja dipukulin orang. Tapi, udah kasih pelajaran buat yang ngebully, dia minta maaf. Menurut gue, apa lo nggak terlalu memanjakan anak ini? Gue tahu hilangnya Nia jadi pukulan berat buat lo. Tapi itu juga nggak bisa. Alasan lo tetap izinin dia. Umurnya udah 18. Udah dewasa. Kalau memang dia salah, dia juga harus terima konsekuensinya. Gue tahu. Aku cuman mau menebus kesalahan yang pernah kulakukan. Gue cuman mikir, kalau gue bisa lebih baik ke Utami, mungkin orang lain juga bakal baik ke Nia gue. Udah mulai dingin? Ayo kita masuk. Udah, ayo makan. Riz, kenapa muka lo? Gue nggak sengaja jatuh sendiri. Kenapa jatuh bisa ada bekas tamparan? Temen lo yang mukul, Mama bantu cari dia yuk. Jangan pergi, Mama nggak bisa lawan mereka. Mama nggak bisa kasih hidup lebih baik buat kamu, Riz. Mama juga nggak bakal diam, masa biarin dibully? Ayo. Ma, Papa udah ke sekolah tadi, malah minta uang banyak dari mereka. Ini. Anak baik, lahir di keluarga kayak gini. Mama bikin lo jadi susah. Ma, gue nggak apa-apa. Mulai sekarang mending gue jauhi mereka aja kalau ketemu. Tenang aja, gue bakal belajar keras, nggak akan kecewain Mama. Anak baik. Mbak Utami manggil kamu, penjual ikan. Lo? Ya apa? Lo pikir minta maaf sambil berlutut udah cukup? Lo masih mau apa lagi? Nggak mau apa-apa kok, soalnya besok ulang tahun gue. Ayo datang ke acara gue. Maaf, gue nggak sempet. Hey, jangan lupa Mbak Utami udah baik hati ngundang. Gue udah janji sama Bu Mega, maaf ya. Mulai sekarang kalau ketemu Mbak Utami, harus menghindar. Apa mau bikin Bu Mega makin pusing? Lo. Gue tahu kok. Lo kan anak pinter, pasti pengen fokus belajar. Datang aja ke pesta ulang tahun gue. Gue janji nggak bakal ganggu lo lagi. Lo beneran ngomong gitu? Tentu saja. Gue ini nggak pernah ingkar janji. Oke. Mbak Utami, padahal kamu benci banget sama dia. Kenapa kamu undang dia ke pesta ulang tahun? Jelas aja, agar kalian bisa nonton drama seru esok. Bilang ke dia, besok acara keluarga Widyasari. Minta kirim 200 kilo ikan ke sini. Harganya 2 kali. Oke. Ma, kenapa bikin makanan enak sebanyak ini hari ini? Lihat anak mama, sekolah sampai lupa ulang tahun sendiri. Bukannya ulang tahun gue besok ya? Iya, besok. Tapi nih, Ma hari ini dapat pesanan gede. Keluarga itu mau bikin pesta ikan, pesan lebih dari 200 kilo ikan. Dia minta Ma besok malam anterin ke rumahnya. Harganya juga jadi 2 kali lipat. Ryan aja ulang tahun lo hari ini, Ma. Pesanan itu pasti besar sekali ya? Iya dong. Besok ada temen gue ulang tahun, dia ngajak gue datang. Siapa tuh? Kok bisa bareng ulang tahunmu? Cuman temen biasa aja. Keluarganya cukup kaya. Gue nggak enak kalau nggak hadir. Oh gitu ya. Ya udah, lo pergi aja. Biar makin dekat sama teman-teman. Ya Tuhan, memang anak ini gue pungut dari jalan. Selama ini aku anggap dia seperti anak sendiri. Aku cuma mohon satu hal, tolonglah, gue udah baik sama dia. Juga tolong jaga anak saya yang satu.
Aduh, anak bandel ini. Uang udah ditaruh di mana lagi sih? Menurut kalian, cewek penjual ikan bakal hadir? Kayaknya sih dia nggak datang. Gak bisa dipastikan. Gue rasa dia bakal datang. Wah, Apa pendapat Mbak Utami? Tunggu aja dulu. Orangnya datang pas kita omongin. Dia emang berani banget sih, mukanya tebel banget. dia dari mana sih? Lo kesini ngapain? Mah, jangan gitu dong. Aku yang ajak dia ke pesta ultahku. Kenapa dia diundang? Keluarga Widyasari nggak suka orang dengan reputasi buruk. Mah, dia juga kasihan kok. Dapat bapak kayak gitu. Gue beneran pengen jadi temen dia. Temen? Apa lo nggak khawatir dia nusuk lo nanti? Jika Nyonya Mega nggak terima, gue pergi aja. Tunggu dulu. Ma, bukannya lo bilang, hari ini ulang tahun paling spesial buat gue. Boleh bantu bikin hari ini sempurna? Anak muda seperti mereka penting untuk bahagia. Biarin aja kalau dia mau tetap di sini. Jaga sikap di keluarga Widyasari atau siap terima akibat. Jadi ini tujuan lo. Sengaja bikin gue datang. Jangan terus bikin malu. Tunjukkan kalau kamu Putri Widyasari terbaik. Pertunjukan yang seru belum mulai. Kok? Mana mungkin sih? Ayo. Karena semuanya udah kumpul, mending kita mulai aja, ya? Selamat ulang tahun buat lo. Kenapa rasanya familiar banget di sini? Seperti gue pernah kesini. Izinin gue masuk. Kalian izinin gue masuk dong. Ikan-ikan gue hampir mati. Ikan gue udah mati semua. Gimana nih? Kalian izinin gue masuk. Minggir. Lo minggir. Ngapain sih? Kalian yang mau bikin pesta ikan. Aku disuruh kirim 200 kilo ikan. Udah kukirim. Kalian kok nggak mau sih? Enggak adil banget tahu. Maaf mbak, ikan di rumah kami beda. Ikan yang dijual semua impor, bukan dari kamu. Gue nggak terima. Ikan gue mati. Kalian mesti jelasin ke gue dong. Minggir. Boleh gue masuk? Ini bau apa sih? Mah, ngapain lo di sini? Riz, kok lo juga di sini sih? Datang buat ikut pesta ulang tahun teman. Ma, ini ada apa sih? Kemarin mereka pesan 200 kilo ikan ke gue. Mereka minta gue bersihin sebelum diantar. Mereka nggak terima, ikannya mati semua. Gimana ini, Ma? Hari ini Mama dapat pesanan gede. Di rumah katanya mau ada pesta ikan. Pesan ikan lebih 200 kg. Ibu ini, kalau ngomong harus ada buktinya dong. Katanya orang rumah kami yang pesan ikan ke kamu. Coba tunjukin siapa. Masih inget nggak wajah orang yang pesan ikan itu? Ada orangnya di sini nggak? Gue inget kok. Itu dia. Dia yang kemarin bilang ke gue, di rumah Widyasari ada pesta ikan. Gue disuruh antar ikannya. Apa lo nggak lihat? Gue belum pernah ketemu sama lo. Lo orangnya. Gue udah kenal sama lo. Lo, usaha kita ini kecil-kecilan, nggak kuat kalau diginiin. Kalian orang kaya jangan semena-mena gitu dong. Nyonya Mega, saya tidak. Seharian kemarin, aku sama Mbak Utami aja, nggak pernah ke tempat jual ikan. Tante, kayaknya lo salah orang deh.
Kemarin gue sama Ami di sekolah terus, nggak keluar sama sekali. Riz gue. Riz gue. Mah, lo manggil gue ya? Riz gue. Riz itu lo ya, Riz? Tante, di rumah kita, bahan makanan selalu dibeli oleh orang khusus, bukan asal ambil. Enggak, bukan kok Riz gue. Jangan seperti itu, aging, always and rewind. Mah, Riz. Barang-barang ini layak di meja keluarga Widyasari? Nyonya Mega maksud lo apa, Bu? Ikan di rumah kita dipelihara sendiri, sehat, dan bersih. Riz. Kenapa nggak layak di meja makan keluarga? Maaf, Bu, semua bahan di rumah kita itu impor. Bu, ada masalah. Hadiah buat Mbak Utami. Kalung beliannya hilang. Yang Bu kasih ke dia itu yang nilainya ratusan juta. Hilang, Bu. Lo ngomong apa? Kok bisa tiba-tiba hilang? Banyak yang kasih hadiah ke Mbak Utami hari ini. Gue taruh dulu di meja, pikir nanti ambil lagi. Bawa ke kamar Mbak E, ternyata... Lupa naruh di mana? Coba cek lagi. Udah dicari belum? Jangan-jangan ada orang miskin yang iseng ambil tuh. Apa maksudnya? Apa kalian tuduh kami yang ambil kalung? Semua orang di luar, hanya ibumu yang masuk. Bicara harus ada buktinya. Maksudnya, apakah cuma ibuku yang ada di dalam? Mungkin kalian sendiri yang ambil, siapa tahu. Lo, bukan gue kok. Belum pernah lihat kalung berlian gitu. Cek aja langsung, pasti ketahuan kan. Kalian mau ngapain sih? Lepasin gue. Jangan langgar hukum. Lepasin gue. Melanggar hukum, ini rumah Widyasari, melanggar hukum, UHSRK, WUDFJ-an. Gue yang berkuasa di sini. Ibumu dan kamu harus digeledah. Kenapa melamun aja? Rizka, apa rencanamu? Lepasin Rizka. Kalau mau geledah gue aja. Jangan ganggu anak gue. Dia tadi bareng Nona Utami. Maaf, gue nggak percaya sama dia. Soalnya, dia punya bapak yang suka nipu dan ngancam orang. Gue susah bayangin dia bakal ngapain aja. Lo, Nyonya nggak ada. Nyonya juga nggak bawa apa-apa. Kalung berlian yang ibu kasih ke Nona sudah ditemukan, Bu. Lepasin gue. Nak. Nyonya Mega, sekarang lo percaya kita nggak salah, kan? Walau kalian gak nyuri, keluarga Widyasari tetap gak mau. Orang kayak kalian datang, buang ikan dan udang busuk ini. Bikin pusing. Mau ngapain sih? Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin gue. Lepasin aku dong. Bebasin gue. Lepasin gue. Mah. Rizka. Mah, kita pulang yuk. Jangan asal ajak orang sembarangan ya. Masuk ke rumah. Hampir aja ngerusak pesta kamu hari ini. Udah deh. Gue ngerti, Mah. Besok, gue bakal ngomong sama kepala sekolah soal Rizka. Dia nggak cocok satu kelas sama anakku. Iya, Ma. Gue nurut sama lo. Apa? Kita nemu Leontinia, Pak Widyasari. Leontinia ketemu. Wah, syukurlah. Mega, ada kabar soal Nia. Lu bilang apa? Ada kabar tentang Nia. Pak, barusan lo bilang ada kabar tentang Nia. Iya, benar. Orang kita ada di toko mewah. Leontinia ketemu. Gue udah lihat fotonya. Beneran itu yang dulu lo kasih ke dia. Cepat, ayo, antar gue ke sana. Ayo, buruan pergi. Ma, mendingan Mama tidur dulu. Mama cepetan mandi air hangat ya. Baru aja kehujanan. Bisa masuk angin ntar. Iya, gue tahu. Gue langsung mandi sekarang. Mama lagi gak enak badan ya. Kenapa? Rizka, kamu janji sama Mama, mulai sekarang, jangan bergaul dulu sama Utami ya, boleh? Ma, tenang aja. Besok gue langsung minta pindah kelas ke wali kelas. Rizka anak baik. Cepetan mandi ya, biar cepat istirahat. Iya.
Rizka, ini lo ya. Anak bandel sini lo ke sini. Berani ngatur gue. Gue bakal hajar lo. Ma, Gue bakal bikin lo kapok. Anak nakal. Berani gigit gue. Sini lo. Gue bakal hajar lo. Ma, Berhenti. Lepasin anak gue. Minggir. Gue bokapnya. Gue berhak hajar dia kalau mau. lo bukan bokap gue, lo bukan. Anak nakal, jangan lari. Riz. Rizka, kalau itu lo, asal lo bisa hidup bahagia, itu udah cukup. Rizka, Cewek rendahan mampus lo. Semua diambil dari gue. Murahan. Mbak Utami, lo udah sadar? Ma, lo udah balik? Ada kabar soal kakak belum? Kalung liontin itu milik Nia kok. Sudah berpindah tangan berkali-kali belum ketemu orang pertama. Mah, Mbak Utami pasti akan baik-baik saja. Mama pasti bisa nemuin dia. Nanti kalau udah ketemu, kita bakal kumpul lagi. Pasti kok. Aduh. Kamu kelihatan capek banget. Semalaman gak tidur? Mah, gue khawatir sama lo sama kakek. Pengen banget tahu kabar dari Mbak. Jadi gak bisa tidur? Maaf ya Utami. Kemarin Mama ninggalin kamu sendiri di pesta. Kamu gak marah kan? Mana mungkin. Aku juga ingin Mbak Nia cepat pulang. Ini gak usah sekolah dulu. Dad had life now led. Mama bantu izin sekolah biar tidur nyenyak. Oke. Mah, lihat kalung liontin gua nggak? Tiba-tiba nggak ketemu. nggak ketemu ya udah. Toh juga bukan barang mahal juga. Nanti Mama beliin lagi deh buat kamu ya. Tapi, Jangan ragu lagi. Cepetan berangkat sekolah, ntar telat loh. Udah sana? oke deh. Bentar. Hari ini jangan lupa, bilang ke wali kelas soal pindah kelas ya. Iya, tahu kok. Aku kerja. Dadah, Ma. Dadah. Kalian ngapain? Ngapain sih? Lepasin ibu gue. Lepasin gue. Keluarga Widyasari. Pasti waktu itu malam. Saya jatuhin di rumah Widyasari saat digeledah. Dasar cewek penjual ikan bau. Masih berani masuk kelas. Di mana Utami? Jangan kurang ajar, nama Mbak Utami bukan buat kamu panggil. Gue nggak ada waktu ribut. Gue mau cari dia. Dia di mana sebenarnya? Mbak Utami nggak masuk sekolah hari ini. Kalau berani, cari aja ke rumahnya. Dia ngapain sih? Nggak tahu. Utami Widyasari. Utami. Gue mohon izinkan gue ketemu Nona Utami, penting banget. Maaf, Nyonya Mega bilang kamu nggak boleh masuk keluarga Widyasari. Gue nggak bisa masuk, tapi bisa tolong nggak? Panggil Nona Utami sebentar, gue butuh bantuannya cari barang. Nona lagi tidur, nggak ada waktu buat lo. Cepetan pergi. Tolong banget kak, biarin gue ketemu dia, ya. Mau pergi nggak? Gue bisa lempar lo keluar. Keluarga Mbak Utami. Mbak Utami, lo keluar dong. Mbak Utami? Kenapa dia datang lagi? Nyonya Mega. Nyonya Mega? Kok lo datang lagi? Belum kapok habis pelajaran kemarin? Nyonya Mega? Boleh gue masuk cari barang yang ketinggalan? Barang lo? Iya. Barang lo yang mana? Kayaknya lagi dicari. Barang-barang di rumah kita. Mau nyolong ya? Nyonya Mega lo gak suka sama gue, gak apa-apa, tapi jangan fitnah gue. Fitnah? Lo pantas ngomong gitu? Memang keluarga gue miskin, tapi gue gak pernah ngincer barang orang lain. Alasan gue kesini cuma buat cari barang gue sendiri. Itu aja kok. Barang apa yang hilang? Kalung liontin. Itu sangat berarti buatku. Bentuknya kayak gini.
Penasaran juga seberapa mahal kalungnya itu. Kenapa pagi-pagi ribut di rumah? Kalung ini ternyata milik anak kecil yang dulu. Sayang, kok lo turun sih? Masih pagi, tidur lagi. Ponsel gue mana? Mah, bener kata Mama. Kita nggak harus bergaul sama orang berkelakuan buruk. Nanti malah lengket susah banget lepasnya. Mama cuman ingin yang terbaik buat kamu. Syukurlah. Ayo kita jalan. Nyonya Mega. Gue nggak lihat kalung apapun di rumah gue. Kalau berani, cari sendiri. Mungkin sudah dibuang. Ayo, pergi. Nyonya Mega. Nyonya Mega, Nyonya Mega. Saya sudah tahu tentang putri keluarga Widyasari. Bukan anak kandung Nyonya Mega, tapi anak adopsi sejak 3 tahun lalu. Seriusan? 100% beneran. Wah, syukurlah, seneng banget. Lo bilang apa? Apa yang bikin kamu bahagia? Lagi pula, kenapa sih nanya gitu? Penasaran aja, gak ada maksud lain kok. Syukurlah. Sudah 13 tahun. Rizka, Mama akhirnya nemuin kamu. Pak, lagi nyari apa sih? Nggak nyari apa-apa. Lo habis judi lagi ya? Liontin gue lo yang ambil ya? Liontin apaan? Gue nggak lihat kok. Apa yang kamu pegang? Sini lihat. Dasar anak bandel. Berani amat ngatur bapak lu sekarang, ya? Nia, ini hadiah ulang tahun buat lo. Suka nggak? Aduh, parah banget. Mana kalung gantung gue? Balikin dong. Minggir lo. Pukulannya nggak kuat ya? Aku kasih duit ya. Berani banget lo bocah. Di belakang gue, ngumpetin duit sebanyak ini. Masih ada lagi nggak? Keluarin semua. Gak ada. Semua? Habis. Semua keluar. Saya udah kasih duit ke bapak. Bisa balikin kalungku? Balikin apaan? Gue udah jual itu. Jual? Kok bisa dijual sih? Duit segitu. Buat gue, minum aja nggak cukup. Anak baik, kalung gantung lo itu dari mana? Bisa laku 20 juta. Setuju? Kita kompromi. Cari lagi yang seperti itu. Bapak bantu jual, kita bagi hasil. Kalung itu punya saya, bukan hasil curian sama sekali. Punya lo? Apakah ibumu jual ikan dan udang busuk bisa beli barang sebagus itu? Gue bilangin ya, sadar diri deh. Masih ngira kamu anak orang kaya. Kayak putri orang kaya gitu. Bener-bener deh. Pak. Rizka, itu lo ya? Lagi nyari Rizka? Enggak, gue bukan cari dia. Rizka, apakah kamu nggak kenal gue lagi? Gue ini Mama, Riz. Rizka, beneran gue Mama lo. Coba lo lihat gue baik-baik. Lo sini. Aku hajar kamu. Aku hajar kamu. Aku hajar. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Dasar nggak tahu diri. Gue ini ayahnya. Hak gue gebukin. Lo bukan bokap gue, lo bukan. Jangan lari, nak. Rizka. Dek, kok sendirian di sini? Oh. Habis berantem sama papa mama ya? Jangan takut ya. Om beliin lo permen deh. Ayo. Yuk jalan. Gue nggak kenal lo. Gue ini putri sulung keluarga Widyasari. Enggak. Rizka, waktu pertama kali gue lihat lo, gue langsung tahu siapa lo. Apalagi, sudah gue selidiki, lo sebenarnya bukan anak kandung dari Nyonya Mega. 13 tahun lalu, bokap lo mukulin lo, jadi lo kabur dari rumah. Nggak paham lo ngomong apa. Nyokap mau jemput gue. Rizka, gak apa-apa. Kalau nggak ingat, nggak masalah. Boleh gue cek belakang kepala lo? Ada bekas luka nggak? Boleh gue cek ya? Itu waktu lo umur 4 tahun, bokap lo mukulin lo,
Terus kepala lo kebentur tanpa sengaja. Riz? Sudah bertahun berlalu, Mama nggak pernah berhenti cari lo, nak. Riz? Balik sama Mama, ya? Gue gak mau balik sama dia ke rumah yang bikin gue muak. Ikut aku pulang? Lepasin gue. Ngapain lo? Lepasin anak gue. Lepasin gue. Mama. Mama gimana, Ma? Mama, kayaknya gue bikin masalah deh. Mama, bangun dong, Mama. Mama. Jangan takut. Ada Mama di sini. Mama, cepet bangun dong. Dokter mama gue gimana, Dok? Pasien sudah stabil tapi kepala kena benturan parah. Takdir yang tentukan kesadarannya. Kenapa bisa begini? Nona Utami mama gue lo apain sebenarnya? Kenapa lo tega banget sama dia? Kenapa teriak? Anak saya bukan buat dibentak. Anak lo hampir bikin mama gue celaka. Masih aja lo dukung dia? Ngapain lo panik? Kan belum mati juga. Sering ketemu orang kayak kamu. Pasti ujung-ujungnya minta duit kan? Tenang, biaya operasi. Gue bakal ganti semua biaya. Termasuk kompensasi mental. Siapa keluarganya Ratna Pratiwi? Yuk ikut saya urus rawat inap. Siapa sih yang ceroboh banget sampai bikin istri gue kecelakaan? Nyonya Mega, Nona Utami, kenapa kalian di sini? Oh, salah paham. Pasti ada salah paham di sini. 300 juta cukup nggak? Cukup sudah? Ya? Aduh, lebih dari cukup. Yuk, kita pergi. Luar biasa. Rezeki nomplok. Rezeki nomplok. Into May, lo harus cepet sadar ya. Dasar orang tua keras kepala. Kok masih hidup? Masih hidup meski begini. Dia udah ngenalin gue. Mungkinkah dia tahu siapa Rizka? Nggak bisa. Nggak boleh dia sadar. Jika dia sadar, semua usaha gue bakal sia-sia. Posisi sebagai putri besar, keluarga Widyasari harus tetap jadi milik gue. Suster, gue mau nanya. Mama gue kira-kira kapan bisa sadar lagi? Nggak pasti. Mungkin besok sadar. Atau selamanya nggak bangun lagi. Makasih. Oh iya. Rekening kalian sudah kosong. Bayar tagihannya ya. Udah nggak ada uang? Iya. Bukannya Bu Mega bilang semua biaya operasi mama gue bakal ditanggung dia? Itu gue kurang tahu sih. Di sistem gue, rekening kalian dari pagi udah nunggak. Kami sedang memeriksa satu persatu. Tapi karena liontin ini udah terlalu sering berpindah tangan, mungkin kami butuh waktu lagi. Oke, gua ngerti. Lia, lo sebenarnya di mana sih? Nyonya Mega.
Nyonya Mega. Kenapa sih kamu selalu nempel terus? Bisa nggak kasih ruang? Bukannya kamu bilang akan tanggung biaya operasi Mama? Kenapa berubah pikiran? Gue berubah pikiran, Rizka, mama lo kecelakaan. Mbak Utami ada tanggung jawab, tapi gue udah kasih 300 juta. Mau apa lagi? 300 juta apaan? Aku sendiri yang isi ceknya dan serahin ke bokapmu. Jangan bilang nggak tahu. Gue beneran nggak tahu. Bokap gue pasti pakai duit buat judi lagi. Gue udah kasih yang harus gue kasih. Itu aja. Nyonya Mega, Nyonya Mega, Nyonya Mega, jangan. Nyonya Mega. Kalian lihat ayahku nggak? Tahu di mana dia? Gak tahu. Nggak tahu. Makasih. Om, lihat bokap gue nggak? Jangan ganggu, kita main. Nggak ada, Bill Corcoran. Makasih. Tante-tante lihat bokap gue nggak? Nggak ada. Kenapa bisa begini ya? Suster, gue cuma bisa kumpulin uang segini. Soal biaya berobat, nanti aja dibahas lagi. Rumah sakit akan terus obati ibumu. Tenang aja ya, lo ganti baju yang bersih dulu deh. Cepat, jangan sampai kedinginan. Makasih. Mbak, bangun dong. Ada yang bisa bantu nggak? Tolong. Kasih gua waktu bang, beberapa hari aja ya. Percaya bang, 2 hari lagi. Punya uang tapi nggak balikin. Mau judi lagi. Bang, dengerin gua dulu. Kasih gua beberapa hari lagi, nanti gua pasti balikin uangnya plus bunga. Sudah berapa kali ngomong begitu? Percaya nggak? Sungguh, kali ini aku janji. Percaya deh. Janji apaan? Hajar aja pukul sampai kapok. Jangan, tolong. Bang, bang. Jika lo nggak cepat balikin duit, gua habisin. Sio, pergi. Lain kali waspada. Nona Utami, kok lo ada di sini? Nggak nyangka udah bertahun-tahun. Masih sama payahnya dulu. Maksud lo apa sih? Lo nggak perlu tahu maksudnya apa. Cuma satu yang penting. Lo butuh duit, dan gue punya. Nona Utami, maksudnya? Lo kasih gue duit? Tentu aja. Lo harus bantu gue satu hal dulu. Kalau selesai, aku nggak cuma lunasi utang judimu, tapi juga kasih lo duit gede. Gimana? Tertarik kerjasama nggak? Tertarik banget ya? Apapun yang Nona Utami minta, pasti gue lakuin. Seberat apapun itu. Gue mau lo. Kenapa baru masuk sekolah udah ribut sama temen? Nyaris dikeluarkan sekolah. Sekarang juga sering banget bolos. Rizka Pratiwi, kamu masuk sini dengan nilai tertinggi. Dulu guru punya harapan besar padamu. Lihat dirimu sekarang. Jadi seperti apa? Maaf Bu Guru. Soalnya di rumah ada masalah. Suruh orang tua datang kalau mau izin. Kami akan keluarkan kamu dari sekolah. Pak, lo ngomong apa sih? Kenapa kamu datang ke sini? Gue kesini buat ngurusin keluarnya Rizka Pratiwi. Rizka Pratiwi sekolahnya baik, kenapa tiba-tiba mau dikeluarin? Pak, lo salah paham. Gue izin itu buat jaga ibu di rumah sakit, bukan. Sekolah apaan nih? Setahun 10 juta. Ini mah terang-terangan ngerampok. Keluarga kita mana sanggup bayar segitu. Ayo cepat urus anak saya. Pak. Anak bandel. Berani banget kamu sama nyokap nipu gue. Nanti gue urusin. Pak Rizka Pratiwi, sekolah kami ini sekolah elit. SPP 10 juta setahun, itu udah murah banget. Lagian sekarang udah masuk sebulan. Uang sekolah nggak bisa balik meski keluar. Itu bukan urusan gue. Tapi kalau uang nggak balik, gue lapor ke dinas pendidikan. Pak, jangan gitu dong. Gue mau ngapain? Bukan urusan lo. Ayo. Pak, jangan. Tetap di sekolah. Dasar anak bandel, ayo. Pak. Ayo. Masuk sini. Dasar anak bandel. Gue peringatkan, beberapa hari ini harus nurut. Udah gue siapin jodoh buat lo. Sebentar lagi lo bakal gue nikahin. Pak, gue nggak mau nikah. Tolong keluarkan gue. Dasar anak bandel. Pergi sana. Jangan pergi dari rumah. Kabur, kaki lo gue patahin. Pak.
Pak, tolong buka pintunya dan keluarin gue. Pak, gue tahu gue salah. Tolong keluarin gue ya, Pak. Gue nggak mau sekolah lagi. Pak, izinin gue ke rumah sakit lihat ibu ya. Pak, tolong banget ya. Gimana nih? Dasar anak bandel. Berani sekali anak itu kabur dari saya. Bu Mega, ada berita baru. Gimana? Apa ada kabar soal Nia? Belum ada, tapi gue udah dapat alamat penjual liontin pertama. Cepetan, antar gue. Oke. Cepat. Ngebut banget ya. Ayo cepetan. Kenapa kamu lagi? Suka pura-pura ketabrak ya? Saya nggak pura-pura ketabrak, Bu Mega. Tolong bantu saya. Bukan cari masalah. Bokap paksa gue keluar sekolah. Gue dikurung di rumah, nggak boleh jenguk nyokap di RS. Dia juga memaksa saya. Jalan. Nyonya Mega. Nyonya Mega. Anak nakal, stop. Anak bandel, lo berhenti. Lo berhenti di situ, dasar anak bandel. Mau kabur kemana? Stop di sana. Anak kurang ajar, mau lari kemana? Ayo ikut. Pak. Ayo jalan. Tunggu di situ. Berhenti. Dasar bocah nakal. Mau lari kemana lo? Lepasin gue. Ikut gue. Pak. Jangan coba-coba. Pak. Jangan salahin gue kalau nggak kasih tahu. Berani kabur lagi? Langsung ke rumah sakit, cabut oksigen ibumu. Jangan. Ngerti nggak? Ngerti. Luka di kepala nyokap lo mana? Kok aneh ya? Gue inget nyokap lo ada luka di kepala, kok sekarang nggak ada? Kenapa tiba-tiba hilang? Kalian siapa? Dasar bandel. Sampai nggak kenal gue. Lo lagi ngapain sih? Nak, jangan takut. Sebelumnya itu, lo sakit parah. Demam tinggi banget. Otakmu jadi kacau karena itu. Makanya, lo nggak ingat lagi sama bokap nyokap. Papa? Mama? Iya. Anak baik, pintar banget. Jangan-jangan anak ini. Sebenarnya bukan anak gua sama sekali. Ma, datang lihat kamu. Kenapa tempatnya jauh? Gima, berapa lama lagi? Sekitar 20 menit lagi. Nia, ini hadiah ulang tahun buat lo, suka nggak? Wah, kalungnya cantik banget. Nia suka banget. Makasih, Mami. Nia nggak peduli lu di mana. Pokoknya tungguin Mama ya. 15 tahun nggak ketemu. Kok udah tua banget sih? Nggak nyangka udah tua banget sih. Lo bilang lucu nggak tuh? Jujur aja, gue nggak pernah kepikiran bakalan ketemu lagi. Lo sendiri, ngapain sih masih nyari gue? Ajak gue pulang ya? Nggak, lo tuh mau rebut semua yang jadi milik gue. Lo tau nggak dulu, kenapa gue kabur dari rumah? Jelas aja karena miskin. Rumah miskin, bokap gue tukang judi. Kalau aku nggak pergi,
harus susah bareng kamu? Dengerin gue ya. Semua yang gue punya hari ini, itu hasil kerja keras gue sendiri. Gak ada yang bisa ambil dari gue. Termasuk nyokap kandung gue sendiri. Jadi gini, kenapa lo harus cari-cari gue? Kenapa kamu gak bisa diam di sana dan harus ambil semua milikku? Lo emang keterlaluan. Kenapa lo gak mati waktu itu? Kenapa lo balik lagi dan bikin gue ambil risiko? Kalau lo udah tahu siapa gue sebenarnya, lo pasti paham juga. Rizka Pratiwi, anak kandung asli keluarga Widyasari. Tapi santai aja. Lo bakal mati sebentar lagi. Karena cuman orang mati, selamanya simpan rahasia. Rizka. Lo bukan. Yang barusan lo omongin? Beneran gitu? Dia itu beneran anak keluarga Widyasari? Lo beneran gak tahu siapa dia sebenarnya? Takdir emang gini. Udah takdir. Tapi sekarang lo udah tahu, jadi lo harus mati buat gue. Rizka. Ibu sudah datang. Tempat ini apa? Susah banget nyarinya. Sabar, Nona ya. Siapa tuh? Aduh, siapa sih? Nggak kelar-kelar amat. Kok lo? Nyonya Mega, kenapa datang? Silakan masuk. Pernah lihat Giok ini? Pernah. Nia, mana Nia gue? Mana anak gue? Anak apa? Maksud ibu, Nona Utami? Anak kandung gue, pemilik liontin Giok ini. Anak baik. Kalung liontin itu dari mana? Kok bisa dijual sampai 20 juta? Bagaimana kalau kita sepakat? Cari lagi barang begitu, nanti bapak yang jual. Duitnya kita bagi. Pak, kalung itu memang punya gue, bukan hasil nyolong sama sekali. Punya lo? Mama lo cuma jual ikan bau begitu? Apa mungkin dia beli barang mahal? Gue bilang, lo sadar diri aja deh. Yakin lo anak Widyasari? Anak orang kayak gitu? Jangan-jangan. Anak cewek yang udah mati itu sebenarnya anak kandung Nyonya Mega. Nia ya, anak gue di mana? Saya harus jaga rahasia kalau Rizka itu anak kandungnya. Kalau ketahuan, tamat gua. Aduh, Nyonya Mega, saya beneran nggak tahu maksud lo apa. Kalung giok itu gue nemu, kelihatannya mahal, makanya gue jual ke pasar barang bekas. Nemo? Nemu di mana? Kapan? Hari itu, saat Rizka Pratiwi bersama Nona Utami berantem. Gue nemunya di sekolah. Lo yakin? Sangat yakin. Suara apa itu? Gue piara kucing di rumah, nakal banget tiap hari. Maaf kalau jadi nggak nyaman. Nyonya Mega, tolong bantu gue, Nyonya Mega. Gue nggak cari masalah, bokap maksa gue keluar sekolah. Dia mengurungku, tak izinkan ke RS lihat ibu. Di mana anakmu sekarang? Pagi-pagi dia sudah ke RS. Bagaimana kalau masuk dulu, minum air? Biar saya antar Nyonya Mega. Hati-hati Bu Mega. Dasar anak bandel, mau ngebunuh gue ya. Berani-beraninya lo nyusahin gue. Apa langkah selanjutnya, Bu? Akademi Cahaya Bakti. Liontin itu ditemukan di akademi. Nia pasti ada di sekolah. Beritahu kepala sekolah, ambil DNA semua cewek. Oke, gua urus segera. Nia, lo di mana? Lo ngomong apa? Ibu.
Bu, bangun dong, Bu. Ibu. Gue nggak terima. Istri gue tadi pagi masih sehat. Sekarang tiba-tiba hilang. Kalian harus jelasin ke gue. Lo yang bikin ibu gue meninggal. Lo pembunuh. Gue nggak akan diam aja. Lepasin. Coba lo sentuh anak gue lagi. Anak lo, dia itu pembunuh. Cuma mau uang, kan? 2 juta cukup nggak buat beli nyawa ibumu? Emang di dunia kalian, nyawa orang bisa dibeli pakai duit? Mau tanya nih, ya? Berapa duit bisa beli nyawa anak lo? Lo bilang apa? Gue bilang, berapa duit bisa beli nyawa anak lo? Lo. Kurang ajar. Bicara sama Nyonya, Mega harus sopan. Nyonya Mega, jangan dimasukin hati sama dia. Anak ini sejak kecil dimanja ibunya. Pak, kok bisa ngomong gitu sih? Mereka itu semua pembunuh. Ngaco lo. Kematian nyokap lo itu kecelakaan. Budi Pratiwi, lebih baik jaga anak lo baik-baik. Kalau dia berani sakiti anak gue, hidup kalian bakal kacau. Tenang aja Bu Mega. Gue pasti bisa didik dia dengan baik. Mega, Utami, hati-hati di jalan. Utami Widyasari, balik sini lo. Utami Widyasari. Kenapa ada orang seperti itu? Nggak masuk akal. Demi uang, nyawa istri pun tak dipeduli. Gue juga merasa kematian Ratna itu janggal. Pagi tadi masih ada. Udah, jangan ngomong lagi. Bisa kena masalah. Kurang ajar. Bisa nggak diam sebentar? Ayo pergi. Utami. Mama masih rapat, main dulu aja. Sore nanti kita beli baju. Oke. Nyonya Mega dari grup Widyasari. Melindungi pelaku, mengabaikan nyawa orang, tuntut keadilan buat gue. Nyonya Mega dari grup Widyasari lindungi pelaku. Mengabaikan nyawa orang, tuntut keadilan. Siapa yang jadi pelaku? Maaf, aku juga baru tiba. Nyonya Mega dari grup Widyasari. Lindungi pelaku, abaikan nyawa. Pergi sana cepat. Cari keadilan buat aku. Gas. Melindungi pelaku dan abaikan nyawa manusia. Bubar aja. Keadilan buat aku. Lepasin gue. Grup Widyasari. Ayo cepat. Widyasari minta keadilan buat aku. Jangan bikin masalah deh. Mega Widyasari. Utami Widyasari. Gue sumpah. Gue pasti bikin lo semua bayar harganya. Mama, minum air dulu, biar gak emosi. Berani banget dia datang ke kantor buat ribut. Mama, kalau marah sama orang begitu, kesehatan Mama bisa terganggu. Gak sepadan. Mama. Barusan takut gak? Utami gak takut, ada Mama di sini. Sudah 15 tahun tinggalkan keluarga. Nia, lo mau lawan gue pakai apa? Kakek, lo udah pulang ya? Pak Kok sudah pulang lebih awal ya? Gue agak capek. Ya, gue naik dulu mau mandi. Pergi aja. Monogram. Tunggu dulu. Pak, lagi ngapain, Pak? Ada apa sih ini? Lihat tuh, ulah kalian. Ini. Gue cuma pergi dinas 2 hari, kalian udah bikin masalah segede gini. Kalian tahu orang-orang di luar sana. Bagaimana soal keluarga Widyasari? Bukan gitu, Pak. Sebenarnya ini cuma salah paham. Lagi pula, kita juga udah ganti rugi. Ganti rugi? Nyawa orang bisa dinilai dengan uang. Mega. Kok lo sekarang jadi kayak gini sih? Maaf. Sebagai anak, gue gagal. Gue belum bisa balas dendam buat lo. Ma, tenang aja. Semua orang yang udah nyakitin lo, gue gak bakal maafin satupun. Turun. Maaf ya. Gue gak mau.
Turun dan minta maaf. Gue nggak mau. Turun sekarang. Gue udah bilang gue nggak mau. Mama kamu sering memanjakan karena sangat sayang. Kakek nggak akan memanjakanmu. Salah ya salah. Keluarga lain kecelakaan gara-gara kamu. Lo harus minta maaf ke mereka hari ini. Tentu aja, kamu bisa nggak datang. Tapi gua kasih tahu keluarga Widyasari. Nggak pelihara anak durhaka. Keluar dari keluarga kalau nggak mau pergi. Kakek. Mau pergi atau enggak? Gue pergi. Maaf. Apa alasan kesini? Rizka Pratiwi, gue bawa cucu gue buat minta maaf ke ibu lo. Nggak perlu. Tolong kalian pergi. Saya datang baik-baik untuk minta maaf. Tapi kenapa lo malah bilang begitu? Diam lo. Kakek. Mbak kecil, maaf ya, gue mau nanya sesuatu. Kita pernah ketemu di mana gitu nggak sih? Orang terhormat sepertimu, Pak Widyasari. Mana mungkin pernah ketemu sama gue? Cukup tahu diri saja sudah baik. Utami. Kakek. Berlutut. Minta maaf. Maaf. Mbak kecil. Tentang ibu lo. Gue benar-benar ikut berduka. Tapi karena semuanya udah kejadian. Sekarang cuma bisa berusaha. Cuma berusaha buat ganti rugi ke lo. Gue harap... Ganti rugi? Jadi Pak Widyasari gimana ganti rugi ke saya? Mau mukul gue pakai cek ya? Materi pasti diganti. Tenang aja. Jika ada permintaan lain, bilang aja. Aku akan coba penuhi permintaanmu. Bisa, setuju. Kalau begitu, kirim aja cucu pembunuhmu itu ke penjara. Rizka Pratiwi lo ngomong apa sih, ngaco banget? Kenapa? Nggak rela ya? Pergi. Jangan ganggu jalan mama gue. Kakek, lihat deh dia itu. Dime. Dek, tenang aja. Masalah ini, gua pasti selidiki sampai tuntas. Kalau ini salah Utami, saya akan bersikap adil dan tegas. Ayo pergi. Dari awal, gue udah bilang gak mau ikut. Lo tetap maksa gue pergi, hasilnya. Dia malah marah-marah depan gue. Belum pernah diperlakukan begini. Gitu ya? Sebelum diadopsi, hidupmu gimana? Kakek, DRG. Lo harus diem di rumah dan introspeksi beberapa hari. Tolong cariin gua semua data tentang Rizka Pratiwi. Yakin? Dia benar-benar anak kandung Su. Oke, gue ngerti. Jangan-jangan gue memang terlalu mikir. Tapi kenapa? Kenapa dia selalu beri aku rasa yang familiar? Hasil perbandingan DNA sudah diterima, Nyonya. Kasih lihat ke gue. Kok bisa nggak ada sih? Kok bisa nggak ada sih? Yakin semua DNA cewek di akademi ini udah lengkap di sini? Semua orang udah hadir. Nyonya. Nyonya. Nggak apa-apa. Lo balik aja. Siap. Baru ingat, masih ada satu yang belum diambil DNA-nya. Anak Budi. Rizka Pratiwi. Tidak. Gak mungkin dia. Nyonya, hilangkan semua kemungkinan yang ada. Biarpun gak masuk akal, itu sisa. Itu tetap fakta. Lo cek. Cepat cek. Oke. Siap. Ini ya. Beneran lo itu. Kecil. Besar.
Gila, gue nggak percaya takdir begini. All in. Besar. Kecil, kecil, kecil. Besar banget. Mana uang yang lo pinjam? Nanti gue kasih. Lo nggak ada duit, cabut aja. Anjir, hari ini hoki gue parah banget. Nona Utami, Anda datang? Gue udah tahu Nona Utami pasti orang yang pegang janji. Nona Utami, semua yang lo minta udah gue beresin. Mau dicek? Nona Utami. Ingin dapat uang lebih banyak? Aduh, lo bilang aja dari tadi. Nggak ngambil duit itu goblok banget. Nona Utami, ngomong aja. Masih perlu gue bantu apa lagi nih? Gampang banget, gue mau anak lo Rizka Pratiwi hilang selamanya. Bisa sih, bisa aja. Tapi ya, harus nambah duit. Minimal seginilah. Lo lagi nawar sama gue nih? Aduh, Nona Utami, lo tuh nggak tahu aja. Aku udah cariin jodoh buat dia. Sebentar lagi bisa menikah. Orang sana udah kasih uang mahar. Lo tiba-tiba muncul, gue harus jelasin ke mereka. Mentoknya segini. Nggak bisa gitu. Nona Utami, kalau lo mau nggak ada masalah lagi, jumlahnya harus segini. Kurang Rp1 pun tak bisa. Duit segini, buat Nona Utami kayak lo, harusnya sih nggak ada apa-apanya kan? Gue masih kuliah. Dari mana gue bisa dapat duit segitu? Kayaknya. Nggak susah sih buat lo, Nona Utami. Cuma segitu aja? Nggak bisa lebih. Bukan gue nggak mau ngalah. Nona Utami, jujur aja nih. Gue nggak bilang yang lain, cuman karena anak Widyasari yang hilang. Udah 13 tahun, kayaknya nggak cuma segitu deh. Apa yang lo bilang? Anak kandung keluarga Widyasari hilang 13 tahun? Sekarang dia di depanku, nggak usah pura-pura bego lagi deh. Gue kasih tahu lo yang sebenarnya. Baru-baru ini, Nyonya Mega udah datengin gue. Oke. Saya setuju sama lo. Lo mesti janji sama gue. Biarkan Rizka hilang selamanya. Tenang aja, Nona Utami. Selama duitnya beres, semuanya gampang diatur. Maaf, duit gue nggak cukup hari ini. Besok gue kirim duitnya ke sini. Deal. Sampai jumpa lagi. Kayaknya orang ini nggak bisa dibiarkan hidup. Bantu gue urus dia. Kalau selesai, duitnya nambah. Bersiaplah pergi selamanya ya. Pa. Enak banget minumannya. Kalian mau ngapain sih? Kirimin lo ke alam baka. Cuma kalian doang? Ayo jalan. Mau satu gabus. Tunggu sebentar ya. Yang ini boleh? Boleh. Dek, kamu kelihatan muda, tapi gerakanmu lincah. Orang tua di mana? Aku udah sendirian sekarang. Apa kamu sendirian? Maaf ya, gue jadi lancang. Nih, ikan lo udah siap. 58.000. Nih gue bayar. Kembaliannya 42.000. Tangan lo luka ya? Santai aja ya.
Hati-hati ya. Oke. Nyonya Vega dan Geng 60. DNA Nona Rizka Pratiwi sudah diambil. Maaf, ikan di rumah sudah habis terjual. Menurut lo, kita berdua mau beli ikan, ya? Jadi lo mau ngapain? Ajak lo ketemu orang. Siapa? Apakah kita masih jauh dari tujuan? Di depan aja. Iya. Maaf ya, gue tiba-tiba ingat. Gue mesti antar ikan, jadi nggak bisa ikut. Bokap gue sadar, biar pulang sendiri. Lepasin gue nggak ikut. Jangan sentuh gue. Aduh. Kenapa sih? Kok buru-buru banget? Nyonya Utami lagi di rumah nggak? Telepon gue nggak dijawab. Mungkin lagi santai ya. Itu yang lo pegang apaan? Apakah ini laporan DNA Nona Rizka? Berikan ke aku. Tapi Bu Mega bilang, gue yang harus nganterin. Kenapa? Sekarang lo nggak mau dengerin gue? Atau mau antar sendiri ke kamar nyokap? Oh, enggak. Biar Nyonya Utami aja, ya. Direktur Utama. Semua info tentang Nona Rizka Pratiwi dari lahir hingga kini ada di sini. Dia juga pernah hilang waktu kecil. Katanya hilang 2 minggu baru ditemukan. Setelah ketemu, dia malah sakit parah. Pas sadar, dia jadi lupa semuanya. Pas banget ya. Barusan asisten Liu datang bawa dokumen. Nomor teleponmu nggak bisa dihubungi, jadi aku ambil dokumennya. Hasilnya sudah keluar. Cepetan, kasih lihat. Bukan dia. Gue butuh bantuan buat palsuin tes DNA. Untung bukan dia. Tenang aja, nggak usah terlalu khawatir. Gue yakin kakak bakal balik lagi. Gue nggak apa-apa. Utami, lo urus aja urusan lo ya. Oke. Kalau cewek ini dibiarkan, bakal jadi masalah. Gue harus singkirin dia, nggak bisa. Rizka Pratiwi, gue bakal kirim lo nyusul mereka biar bisa kumpul bareng. Pak? Mega. Selalu merasa begitu. Rizka Pratiwi sebenarnya adalah Nia kecil. Dia bukan... Mana mungkin, dia kan sama kamu. Enggak, dia nyalahin aku. Enggak, pasti dia nyalahin gue. Gue disalahin karena nggak bisa jaga dia. Dia selalu menghindar dan nggak mau ketemu gue. Semua ini bukan salah lo. Pak, tolong kasih tahu gue. Sebenarnya gue harus gimana supaya bisa nemuin anak gue? Itu Budi Pratiwi. Dia bohongin gue. Dia nipu gue. Kalung itu bukan ditemukan di sekolah. Kariin gue, Budi Pratiwi. Temukan dan bawa ke sini.
Lepasin gue. Menjauh. Jangan sentuh gue. Siapa gue? Gue ini kawo lo. Bokap lo udah dapat 20 juta. Sekarang, kamu milik aku. Sayang kecil. Lepasin gue. Jangan, lepasin gue. Gue udah baik kalau kayak gini. Nyokap lo tiada. Bokap lo gak mau lo. Siapa lagi yang bisa bantu kamu? Sayang, aku datang. Tolong. Udah malam banget. Lo mau kemana sih? Nona Utami. Boka ini hampir bikin celaka gue. Nggak guna banget, urusin cewek aja gagal. Nona Utami. Keluar dulu. Gue ada urusan sama dia. Lo ya? Utami, saya nggak ada masalah sama kamu. Kenapa sih kamu terus berani berbuat ini ke aku? Kenapa? Lo nggak seharusnya ada di sini? Harusnya lo mati 13 tahun lalu? Apa maksud lo? 13 tahun lalu? Apa benar lo lupa gue? Rizka Pratiwi? Atau mungkin Nia? 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 Nia itu siapa? Nia? Nia itu siapa? Lo beneran lupa? Biar gue bantu lo, coba ingat-ingat baik-baik. Mama Nia pergi beliin kue ya. Mama cepat balik. Tunggu di mobil, jangan pergi ya. Ngerti, Mami. Hebat sekali. Lepasin. Lepasin dia. Lihat, ada yang datang lagi. Cepetan buka pintunya, kita sembunyi. Cepat buka pintu, ayo sembunyi. Ternyata lo itu kan dulu anak kecil yang diculik itu. Iya, gue. Akhirnya lo inget. Kenapa? Kenapa lo gini ke gue? Lo tahu nggak cara nyokap lo wafat? Gue yang bunuh dia. Lo pasti belum tahu kan? Sebenarnya dia udah sadar waktu itu. Tapi tahu nggak? Dia ajak gue pulang ke rumah. Lo pikir lucu nggak sih? Mau pulang? Rumah yang mana? Rumah yang miskin banget buat makan aja susah itu? Sudah 13 tahun gue hidup mewah di keluarga Widyasari. Kenapa gue harus balik ke rumah itu? Jadi? Makanya lo bunuh dia? Kalau nggak gimana? Dia udah ngenalin gue. Dia tahu siapa lo. Kalau gue nggak bunuh dia, haruskah aku diam saja saat dia merebut milikku? Lo bener-bener udah gila. Ada yang lebih gila lagi? Mau denger? Sudah lama nggak ketemu Budi kan? Lo kira dia cuma pergi mabuk sama judi lagi? Dia sama bokap gue. Lo udah ngapain sama bokap gue? Gue udah bunuh dia. Gue kenapa? Dia memang layak dapat hukuman itu. Utami Widyasari, lo bunuh nyokap bokap juga. Lo kayak iblis pembunuh. Gue emang iblis pembunuh, tapi semua ini gara-gara lo. Kenapa lo nggak bisa terima ini? Kenapa? Tetap di sana, jangan macam-macam. Kenapa harus balik? Sadar nggak? Karena lo, hampir semua kebahagiaan gue hancur. Tapi yang lo curi, itu sebenarnya hidup gue sendiri. Hidup lo? Sekarang bahkan Mega pun sudah tahu. Kalau kamu anaknya yang lama hilang, yang tiap hari dia rinduin Nia. Menurut lo, apa dia bakal ngaku? Gimana kalau gini aja, kita taruhan yuk? Nomor telepon Mega Widyasari. Hubungi dia aja. Kalau dia datang bantu kamu, gimana kalau gue lepasin lo? Halo, siapa ya? Nyonya Mega. Gue.
Lo ngomong apa? Budi Pratiwi hilang. Tempat yang biasa dia kunjungi sudah dicari. Bos kasino juga bilang dia nggak muncul beberapa hari. Kok bisanya di momen kayak gini malah hilang? Jangan-jangan. Ini memang terasa sangat aneh. Mungkin dia sudah dengar kabar. Takut ketahuan, jadi kabur duluan. Kali terus sampai ketemu dia. Jangan berhenti. Siap. Cuma kalau dia ketemu, baru bisa ketemu Nia gue. Mbak Utami belum pulang. Nona Utami bilang nanti malam ada acara kampus jadi pulang telat. Lo kalah. Lo maunya apa? Gue mau lo masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Nona Utami. Sekarang dia milikmu. Ingat, jaga dia baik-baik buat gue. Kalau dia kabur, gue bakal bikin lo susah sendiri. Aku segera mengunci dia. Dia pasti nggak akan keluar dari kamar. Sialan. Kurang ajar banget sih dia, berani ngerjain gue. Jangan sampai dia jatuh ke tangan gue, nanti gue habisin lo. Babi kecapnya sudah tiba. Apa yang spesial hari ini? Bisa makan masakan buatan putri kita? Akhir-akhir ini lo sibuk banget sama kakek gara-gara Mbak Utami. Akhir pekan ini gue mau masak banyak makanan enak buat keluarga. Terima kasih ya sayang, udah masak. Kakek, semua yang kemarin itu memang salah gue. Gue minta maaf sama kakek. Kakek bener kok, tanpa keluarga Widyasari, gue nggak seperti ini. Aku janji, gak akan berani lagi ke depannya. Kita ini keluarga, gak perlu minta maaf. Nih Pak, cobain deh, masakan buatan Utami. Silakan makan, aku angkat telepon. Oke, siap. Ma, cobain dong masakan gue. Iya. Oh, Budi Pratiwi sudah ketemu. Sudahkah bertemu Budi? Sudah disuruh bawa ke sini. Cepat bawa aku. Dasar orang tua bandel. Kok dia masih hidup sih? Nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Jangan biarkan dia sebut identitas Rizka. Budi Pratiwi, bangun lo. Cepat kasih tahu gue, di mana anakku, dari mana asal kalung itu. Minuman keras. Breko minum. Cepat sadar, cepat jawab gue. Rasanya mantap. Cepat jawab gue. Ma, dia mabuk berat, nggak bisa ditanya sekarang. Bagaimana kalau kita coba buat dia sadar dulu? Iya. Keluarga Widyasari, Nyonya Mega, gue. Kok gue ada di sini? Udah sadar ya? Sekarang lo bisa kasih tahu gue, Leontin itu dari mana? Leontin. Leontin? Leontin apa? Oh, maksud lo Leontin? Bukannya gue udah bilang, Leontin itu gue nemu. Lo bohong. Gue nggak bohong. Leontin itu memang gue nemu di sekolah. Jangan mau ngomong, ajarin dia deh. Oke. Gue ngomong, Nyonya Mega. Leontin itu gue curi, punya anak gue. Masih nggak mau jujur juga? Gue nggak bohong. Nyonya Mega, Leontin itu memang gue curi dari anak gue. Leontin itu jelas gue kasih ke anak gue buat hadiah ultah. Mana mungkin itu ada duanya di dunia. Dia bukan anak kandung. Istri gue nemuin dia di pinggir jalan 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Itu dia. Itu dia.
Pak, Mega, kenapa? Nia, itu Nia. Ada kabar tentang Nia? Kenapa dia? Rizka Pratiwi itu anak gue. Ayo kita cari dia. Cepat. Ayo. Hebat juga lo Rizka Pratiwi. Nia, Mama datang cari kamu, nak. Sepertinya nggak ada orang di dalam. Mungkin dia pergi ke pasar. Iya. Ayo ke pasar, cepat. Tenang dulu, tenang. Lo lihat Nia gue nggak? Nia itu siapa ya? Cewek kecil yang jual ikan di sini. Iya. Maksudmu Rizka? Iya. Sudah beberapa hari dia nggak datang ke sini. Dijual? Dijual ke siapa? Itu gue nggak tahu. Terus gimana dong? Coba cari tempat lain deh. Oke, ayo cepat. Ini. Lo mau ngapain? Tentu aja, Onali Nami. Ngirim lo ke neraka. Pergi sana, cepat. Pak. Ada apa sih? Mana anak gue? Lo jual anak. Gua ke siapa? Desa Kusuma. Si Cacat. Hubungi polisi sekarang. Kamu urus sisanya. Siap. Provision Ciao. Ayo cari Nia. Siap. Siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Tangkap dia segera. Apa maksudnya? Ini rumahku. Lepaskan aku. Berani lapor gue? Ini masuk rumah orang. Nia, cepat buka kuncinya. Ayo, mari, Ayo cepat. Buruan buka kuncinya. Ayo. Lepasin gue. Nia. Lo dasar bajingan. Bawa pergi. Gue bakal laporin lo semua. Nia, maaf ya, kita datangnya telat. Nia, Mama segera bawa kamu ke RS. Air. Nia, Nia. Jangan dekat aku. Oke. Gue nggak akan mendekat. Nia, tenang ya. Bisa taruh pisaunya dulu ya. Nia ke orangnya. Gue bukan Nia lo. Nia lo itu. Udah mati sejak belasan tahun lalu. Nia, jangan kayak gini dong. Ini salah Mama. Mama minta maaf ya, boleh nggak? Mama janji. Mama bakal berusaha menebus semuanya buat lo. Menebus? Nyonya Mega. Boleh tanya, lo mau nebus gue gimana? Gue? Waktu gue diculik sama orang, kenapa lo nggak cari gue? Malah pilih ngadopsi orang lain? Orang yang bikin gue kayak gini, waktu itu lo pernah mikir nggak bakal ada hari kayak gini? Bukan gitu. Selama ini, Mama nggak pernah berhenti cari lo. Alasan Mama ngasih nama dia Utami. Mama ingin kamu cepat pulang ke rumah. Tunggu dulu, The Drag in Mange. Lo bilang siapa yang salah? Nia. Sebenarnya dulu itu gimana sih? Tanya aja sama anak kesayangan lo itu. Gue juga pengen tahu. Dulu gue udah baik-baik nolongin dia. Tapi kenapa dia malah balas jahat ke gue? Dia sendiri yang naik ke mobil, tapi malah ngunci gue di luar. Gue lebih pengen tahu. Waktu gue berkali-kali kabur, tapi selalu ditangkap lagi. Waktu gue dipukulin hampir mati. Bagaimana dia bisa gantiin gue? Jadi, anak perempuan kebanggaan keluarga Widyasari. Nia, ajai. Dulu Mama bener-bener nggak tahu soal itu. Iya. Lo emang nggak tahu apa-apa? Kalau aja waktu itu gue nggak nolong dia. Mana mungkin gue jatuh ke tangan penculik begitu?
Gue kelaparan, kedinginan, masih sering kena pukul dari bapak angkatku. Kalian malah rawat orang yang lukai aku. Kayak anak kandung sendiri di rumah. Nia, Lo selalu bilang gak pernah berhenti nyari gue. Tapi setiap kali gue muncul di depan lo, kamu gak pernah ngenalin aku. Bahkan, waktu gue bawa foto liontin itu datang buat nyari lo. Lo aja gak mau lihat barang sebentar. Lo bilang lo sayang sama gue. Tapi pas gue lagi jatuh banget, susah payah dapet harapan terakhir. Telepon lo, minta tolong, lo bahkan gak sabar denger gue ngomong sampai habis. Langsung aja, tanpa ragu. Matikan telepon gue. Kalau aja lo sedikit lebih sabar sama gue gak bakal kayak gini sekarang. ini salah mama. Lo bukan mama gue. Mama gue udah meninggal. Mama salah. Mama mohon ampun sama lo. Mama bener-bener sadar udah salah. Tolong kasih mama satu kesempatan aja, ya? Asal lo mau maafin mama. Lo mau hukum mama gimana aja. Terserah. Maafin. Kalau gue maafin lo. Gue masih punya muka buat ketemu. Mama gue yang udah meninggal selama 13 tahun ini. Hanya dia yang pernah beri aku kehangatan. Kalau ada kehidupan lagi, gue gak mau lagi. Jadi, anak lo, Nia. Nia, Manise. Dokter, tolong selamatkan anak gue. Dokter, tolong selamatkan anak gue. Dorong kereta. Cepat. Baiklah. Nia. Tunggu sebentar ya. Nia, Kita akan coba. Nia. Nia, ayah stands blasted. Maaf ya, semua ini salah mama. Dokter, anak gue gimana? Nia gimana? Nia, Bisakah kalian lebih bertanggung jawab? Baru 18, kok tega nyiksa dia begitu? bagaimana kondisinya? Iya. Ini memang salah kami. Kami nggak jaga dia dengan baik. Nyawanya sudah aman. Kesadaran tergantung dirinya. Dokter, tolong selamatkan dia. Tolong banget. Nia. Semuanya sudah diperiksa. Iya, itu Mbak Utami. Rencana Nyonya Mega. Ingin bawa dia ke polisi. Ma, gue tahu gue salah. Maafin gue ya. Nyonya ini. Ma, aku sadar aku salah banget. Gue nggak bisa ke kantor polisi gue. Gue nggak bisa masuk penjara, Ma. Tidak mau di penjara juga bisa. Bayar dosamu dengan nyawa. Tebus nyawa buat anak gue. Ma, gue bener-bener tahu gue salah. Mbak Utami sadar. Gue bakal sujud di depannya. Gue bakal minta maaf. Gue mohon dia maafin gue. Boleh ya? Gue tahu gue salah. Waktu lo kunci anak gue di luar mobil biar dijual penjahat. Pernah kepikiran bakal kayak gini nggak? Ma, jangan panggil gue Ma. Gue bukan emak lo. Maaf. Maafin gue kali ini aja. Gue sujud di depan lo boleh nggak? Gue minta maaf. Gue mohon banget. Maaf lo itu. Bawa aja ke penjara buat tobat. Jangan. Ada yang bisa bantu tarik dia? Ma jangan. Maaf. Ma,
Gue tahu gue salah, Mah. Nia, tenang aja. Orang-orang yang melukai kamu, mereka pasti kena semua. Ya, lo udah tidur lama banget. Ayo cepet bangun dong. Mama udah beliin kue kecil kesukaan lo. Nia. Ayo dong, cepet bangun ya. Asal lo mau bangun, Mama pasti nurut apapun yang kamu mau. Makan sedikit, ya. Lo udah berhari-hari nggak makan atau minum sama sekali. Pak, gue nggak bisa makan. Pak, biarin gue temenin Nia lebih lama, ya? Boleh kan gue nebus dosa? Ya udah. Nia, alias Wolinya, Nia. Biar Mama bacain cerita buat lo ya. Dulu banget. Di laut yang dalam banget, ada sebuah istana gede. Di sana tinggal seorang putri duyung. Putri duyung ini cantik banget. Dia punya tempat sendiri di sana. Maaf ya. Kalau ada kehidupan selanjutnya, kita nggak usah jadi ibu dan anak lagi. Nia, ayo makan. Nia belum datang nih. Nia, cepetan sini. Mama masak iga asam manis kesukaanmu hari ini. Ayo. Hati-hati ya. Ayo, coba deh. Coba enak nggak? Buka mulut, buka mulut. Enak nggak? Kalau enak, makan lagi satu. Buka mulut. Nyonya Mega terlalu banyak pikiran. Beliau jadi sering berhalusinasi. Berita kalau Nia sudah meninggal, makanya beliau menutup diri dalam dunianya sendiri. Terus, penyakit ini masih bisa disembuhin nggak? Ini susah dijawab ya. Oke, saya ngerti. Nia, Nia. Oh Nia. Nia, lo di mana? Nia, Ben. Nia, Equality has a process of. Nia, gue tahu lo di sini. Jangan sembunyi lagi. Nia. Ania. Nia. Nia. Mami. Nia, udah malam banget nggak tidur. Ngapain lo kesini? Ayo, Mama enter lo tidur yuk. Mami. Nia, lo di mana?
Nia. Mami, gue di sini. Nia, kenapa lo malah ke sana? Mami, cepetan ke sini. Nia udah nungguin lo lama banget. Nia, lo tunggu di situ ya. Mami sebentar lagi sampai. Mami, cepetan ke sini. Mami hampir tiba. Cepetan. Mama datang. Mami, akhirnya lo datang juga. Kita pulang yuk. Iya, pulang. Ayo. Pulang.